Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 121-123 apakah ini akhirnya? Frisbee, apa ini? Michael Liu menatap Kevin Ye dengan ekspresi bodoh, tidak dapat memahami situasinya. Namun, Ma Liu yang agresif beberapa saat yang lalu benar-benar berbeda. Mendengar Kevin Ye menyebutkan pancake terbang India, dia langsung berubah jahat. Pada saat itu, Ma Liu tidak berani menatap langsung ke mata Kevin Ye. Sambil meratap, dia merangkak dan berguling-guling di tanah, dengan suara berdenting keras, parang dan batang besi di tanah jatuh ke tanah. Apa yang terjadi? Mereka bahkan belum bergerak, tetapi orang-orang ini sudah ketakutan sedemikian rupa. Ini terlalu menakjubkan. Wajah Michael Liu penuh dengan kebingungan. Michael Liu awalnya menunggu Kevin Ye untuk menunjukkan kekuatan dewanya, tetapi dia sudah bersorak kegirangan di sampingnya. Dia tidak menyangka Kevin Ye benar-benar menakuti sekelompok iblis jahat ini dengan satu kalimat. Saudara Ye memang saudara Ye. Jika kamu menggerakkan mulutmu, kamu akan dapat menarik mundur ribuan pasukan. Bagaimana itu bisa menjadi kata yang luar biasa? Michael Liu berpikir. Namun, ketika dia menyebutkan pancake terbang India, senyum yang tidak diketahui muncul di wajah Lin Sailing. Senyum itu manis dan segar. Setan, setan. Ma Liu membawa sekelompok penjahat itu dan merangkak kembali ke sisi Zhou Zhaoyang, sambil menunjuk ke arah Kevin Ye dan bergumam. Zhou Zhaoyang terkejut, lalu dengan ganas bergegas maju dan menendang, sialan, Ma Liu, apa yang kamu gumamkan, sampai-sampai kamu membawa bocah nakal itu ke sini, mengapa kamu kembali begitu mudah, kamu benar-benar tidak punya masa depan. Melihat Ma Liu begitu cemas, Zhou Zhaoyang menatap Direktur Liu di sampingnya dan merasa sangat malu. Ma Liu panik, saudara Zhou, ayo pergi, setan, setan ada di sini. Setelah tergagap dan tergagap untuk waktu yang lama sebelum Ma Liu akhirnya menelan ludahnya dan berkata. Direktur Liu melirik Zhou Zhaoyang dan bertanya dengan rasa ingin tahu, saudara Zhou, ini. Wajah Zhou Zhaoyang pucat, dia merasa telah kehilangan semua martabatnya kepada Ma Liu. Tanpa basa-basi lagi, dia menghentakkan kaki 2 kali dan memarahi dengan lembut, sampah, sampah tidak berguna, kamu bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil itu dengan baik. Sial, kamu butuh aku untuk melakukannya sendiri. Saat dia mengatakan itu, Zhou Zhaoyang melambaikan tangannya ke belakangnya, saudara-saudara, ikuti aku. Aku, Zhou Zhaoyang, tidak percaya bahwa ini begitu jahat. Ma Liu duduk di tanah, seluruh tubuhnya gemetar. Sebelum dia sempat berteriak, Zhou Zhaoyang sudah membawa orang-orangnya dan bergegas menuju Kevin Ye. Melihat segerombolan binatang buas yang dipenuhi dengan niat membunuh, Lin Sailing meringkuk lebih dekat ke Kevin Ye, dan tidak berani bersuara. Michael Liu melangkah maju, dan samar-samar menghalangi jalan Kevin Ye dan Lin Sailing. Liu kecil, apakah ini anak yang merusak rencana kita? Hal pertama yang dilihat Zhou Zhaoyang adalah Michael Liu menghalangi di depannya, dia langsung menunjuknya dan berkata dengan kasar. Direktur Liu mengikuti dengan bersemangat di belakangnya dan berkata dengan galak, saudara Zhou, bocah ini adalah kaki tangan. Orang di belakang kita adalah dalang yang sebenarnya. Ini hanya 2 anak brengsek. Mari kita lihat bagaimana Lao Xi akan menghadapi mereka hari ini. Berani mengambil jalanku, Zhou Zhaoyang, sama saja dengan mencari kematian. Lin Sailing dengan cemas melihat beberapa puluh orang yang bergegas mendekat, dan berkata dengan suara gemetar, kau, apa yang ingin kau lakukan? Aku memperingatkanmu, jangan bertindak gegabah. Aku sudah memanggil polisi. Panggil polisi. Zhou Zhaoyang mencibir dan memiringkan kepalanya untuk melihat Lin Sailing, gadis cantik, aku tidak menyangka kau akan begitu imut dan cantik. Karena kau sudah menelepon polisi, maka aku, saudara Zhou, tidak terburu-buru untuk mengurus kedua makhluk kecil ini. Aku ingin melumpuhkan mereka di depan polisi sehingga aku dapat menunjukkan bahwa aku memiliki sarana. Kau, para perampok, bandit ini, Lin Sailing awalnya ingin memperingatkan Zhou Zhaoyang bahwa polisi akan segera datang dan menyuruhnya untuk tidak bertindak ceroboh. Namun siapa sangka bahwa Zhou Zhaoyang justru mengabaikannya seolah-olah ia sama sekali tidak peduli dengan polisi. Bagus sekali dimarahi, bagus sekali dimarahi. Mendengar umpatan Lin Sailing yang bersemangat, Zhou Zhaoyang tidak marah, tetapi malah tertawa. Ia mengamati Lin Sailing, dan setelah beberapa lama berkata, cek, bahkan memarahi orang terlihat sangat cantik. Setelah berkata demikian, Zhou Zhaoyang tertawa terbahak-bahak, gadis cantik, kakak laki-laki, aku adalah orang yang menghargai kaum hawa.
Aku menyarankanmu untuk menandatangani kontrak pembongkaran sesegera mungkin. Kalau tidak, aku benar-benar tidak tega mengubur tubuhmu yang lembut itu hidup-hidup. Teruslah bermimpi, bahkan jika aku, Lin Sailing, mati, aku tidak akan berkompromi dengan kalian para bandit. Menghadapi ejekan Zhou Zhaoyang, Lin Sailing menjadi marah saat dia berkata dengan histeris. Zhou Zhaoyang melirik Lin Sailing, mendecak lidahnya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, benar-benar menolak bersulang hanya untuk minum kerugian. Pada saat ini, Antek di belakang Zhou Zhaoyang juga melihat Lin Sailing dan mencibir, "Wanita Jalang Bao, bukankah kau mencoba menipuku? Tunjukkan gerakanmu, yang berdiri di depanmu sebenarnya adalah Direktur Konstruksi Grup Sisang, Zhou Zhaoyang. Hehe, kalau kamu setuju menemaninya semalam, berapa yang akan kamu bayar? Kakak Zhou sangat murah hati terhadap wanita cantik sepertimu." Lin Sailing begitu marah hingga air matanya hampir jatuh, dia menggigit bibirnya dengan keras, kau tak tahu malu. Hahaha, dasar jalang, kenapa kau bersikap begitu polos demi ayahmu pasti akan. Berdiri di belakang Zhou Zhaoyang, sebelum si berandalan itu bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melihat sesosok tubuh melintas melewati Lin Sailing seperti hantu, muncul tepat di depannya. Sosok itu mengangkat tangannya, dan menamparkan wajahnya dengan dua telapak tangan. Ah! Melolong. Zhou Zhaoyang segera menoleh, hanya untuk melihat bahwa pria yang berbicara dengan baik itu, wajahnya berlumuran darah, pipinya gemetar, mulutnya gemetar, dan gigi demi gigi keluar dari mulutnya satu demi satu, dia sangat jijik. Zhou Zhaoyang merasakan hawa dingin menggigil di punggungnya. Dia tidak menyangka akan ada situasi di mana seseorang benar-benar akan memukuli orang-orangnya sendiri seperti ini tepat di depannya, dan dia bahkan tidak tahu apa-apa tentang itu. Siapa? Siapa sebenarnya? Jika kau seorang pahlawan, maka belalah Laozi. Zhou Zhaoyang berteriak ketakutan. Pada saat ini, sesosok dengan senyum menawan di wajahnya, perlahan menjulurkan kepalanya dari belakang Michael Liu. Saat ini, langit sudah mulai gelap. Meminjam cahaya redup dari pinggir jalan, Zhou Zhaoyang membuka matanya lebar-lebar, memungkinkan bakat jangka panjangnya untuk melihat dengan jelas wajah orang itu. Itu membuat Zhou Zhaoyang sangat takut sehingga dia mundur dua langkah, menjadi sebodoh ayam atau anjing. Jangankan Zhou Zhaoyang, bahkan lebih dari separuh orang yang di bawah Zhou Zhaoyang memiliki reaksi yang sama dengan Zhou Zhaoyang. Beberapa dari mereka bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak mulai mundur. Yang menyedihkan adalah Direktur Liu yang tidak memiliki penglihatan yang baik. Ketika dia melihat Kevin Ye, dia dipenuhi dengan kemarahan dan menarik Zhou Zhaoyang yang ada di sampingnya dan mengeluh, saudara Zhou, ini bocah nakal. Dia tidak hanya menabrak orang-orangku, tetapi dia juga menghancurkan mobilku. Saudara Zhou, kamu harus membalas dendam untukku. Zhou Zhaoyang tertegun, dia berbalik dan menatap Direktur Liu, dan menamparnya. Pah! Suara renyah terdengar saat menghantam wajah Direktur Liu, membuatnya tercengang. Setelah beberapa saat, pria bermarga Liu kembali sadar, saudara Zhou, apa yang kamu lakukan? Untuk apa? Apa yang dipukul Laozi itu sebenarnya kamu yang tidak punya mata? Sial, bisakah kamu memprovokasi Tuan Muda Ye? Apa? Tuan Muda Ye, saudara Zhou, mereka yang bermarga Liu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Zhou Zhaoyang hanya berpura-pura untuk menunjukkan kepada Kevin Ye siapa yang ada di depannya. Dia sama sekali tidak tahu siapa Kevin Ye, tetapi karena Tu Meng telah memanggil mereka Tuan Muda Ye, dia, Zhou Zhaoyang, tidak berani bertindak gegabah. Pada saat ini, usus Zhou Zhaoyang telah berubah menjadi hijau karena penyesalan, dan dia mengeluh dalam hatinya, mengapa aku ikut campur dalam omong kosong Liu Changgong ketika aku tidak punya hal yang lebih baik untuk dilakukan. Sialan. Jika aku tahu bahwa bintang sial ini ada di sini, aku tidak akan menyentuh nasib buruk seperti itu bahkan jika aku dipukuli sampai mati. Liu Changgong, yang telah ditampar di wajah oleh Zhou Zhaoyang, tidak dapat memahami apa yang terjadi, dan berdiri di sana dengan bodoh. Dia hanya melihat Zhou Zhaoyang di depannya, yang tampak seperti orang yang sama sekali berbeda, apa yang akan mendorong tempat ini ke tanah dalam waktu setengah jam, dan apa yang akan melumpuhkan lengan bocah nakal itu. Zhou Zhaoyang bahkan tidak berani mengatakan kata-kata kasar seperti itu di depan Kevin Ye, dia juga tidak berani mendengus. Tidak peduli seberapa bodohnya Liu Changgong, dia tahu bahwa dia benar-benar telah menendang pelat baja kali ini. Tuan Muda Ye, Anda di sini seperti ini, saya. Kata Zhou Zhaoyang gugup sambil menyeka keringat dingin di dahinya. Bagaimanapun, pemuda di depannya bukanlah siswa biasa. Selain itu,
orang ini tidak mengikuti aturan bermain kartu. Jika dia mengalahkan mereka semua, Zhou Zhaoyang tidak akan memiliki cara untuk berdebat dengannya. Jadi ketika menghadapi Kevin Ye, binatang buas yang tidak normal seperti ini, Zhou Zhaoyang hanya bisa menundukkan kepalanya dan tersenyum meminta maaf. Setelah menderita beberapa kali di tangan Kevin Ye, Zhou Zhaoyang mulai belajar menjadi anak yang baik. Bagaimanapun, ada banyak orang di dunia ini yang tidak mampu dia ganggu. Kevin Ye tertawa dingin, dan dengan tidak sopan berkata kepada Zhou Zhaoyang, "Zhou Bapi, sudah berapa kali ini terjadi? Lebih baik kamu mengendalikan orang-orang itu. Jika kau membiarkanku mendengar kalimat lain yang tidak ingin ku dengar, aku akan membuatmu tinggal di sini selamanya dan merasakan dikubur hidup-hidup." Zhou Zhaoyang gemetar, dan duduk di tanah dengan ketakutan, karena dia sudah jelas merasakan niat membunuh yang datang dari tubuh Kevin Ye. Dia menatap Kevin Ye dengan linglung, dan berpikir, sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Melihat wajah pengecut Zhou Zhaoyang, Kevin Ye sama sekali tidak ingin peduli dengan segerombolan semut ini, dan dengan marah berkata, "Bawa orang-orangmu dan cepat pergi. Kembalilah dan beritahu Siding bahwa dia dapat membawa 5 juta jika dia ingin menghancurkan gedung itu. Dia bahkan tidak akan dapat menyentuh gedung ini jika dia kehilangan 1 sen pun." Setelah jeda sebentar, Kevin Ye melanjutkan, "Juga, jika dia masih tidak tahu kapan harus berhenti, dia tidak keberatan secara pribadi pergi ke grup Sishan untuk mencarinya. Tetapi ketika saatnya tiba, aku tidak akan begitu mudah diajak bicara. Mungkin besok, bosmu akan menjadi mayat dan dikirim ke kamar mayat rumah sakit." Melihat senyum iblis Kevin Ye, seluruh tubuh Zhou Zhaoyang menjadi cerdas. Dengan cepat bangkit dari tanah, dia menganggukkan kepalanya dan membungkuk, "Ya ya, aku pasti akan membawa kata-kata Tuan Muda Ye bersamaku." Tentu saja. Saat mereka berbicara, Zhou Zhaoyang terus mundur, dan pada akhirnya, memimpin anak buahnya untuk melarikan diri dengan panik. Dia bahkan tidak punya nyali untuk berbalik. Michael Liu menatap sekelompok orang yang melarikan diri dengan tak percaya, dan kemudian melirik Kevin Ye, ini saja. Bab 122 Aku Orang Miskin. Michael Liu tidak pernah menyangka bahwa tim penghancur yang ganas dari grup Sisang akan takut hanya dengan beberapa patah kata dari Kevin Ye. Pada akhirnya, mereka bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Michael Liu dengan penasaran menatap Kevin Ye, matanya dipenuhi dengan rasa hormat dan kekaguman, seolah-olah dia sedang menatap dewa. "Saudara Ye, bagaimana kamu bisa melakukannya? Kamu benar-benar berhasil menyingkirkan orang-orang ini hanya dengan beberapa patah kata. Kamu tidak tahu teknik iblis apapun, kan?" Michael Liu bertanya, tampak seperti dia ingin mengetahui akar permasalahan ini. Namun, Kevin Ye sama sekali mengabaikannya dan tidak menjawab pertanyaannya yang tidak berarti itu. Namun, sudut mulutnya melengkung membentuk senyum tipis. Mata Lin Sailing yang indah berkedip saat dia menatap Kevin Ye, tetapi dia berbeda. Dia tidak ingin tahu bagaimana Kevin Ye berhasil melakukan semua ini tadi. Matanya dipenuhi dengan pemujaan, itulah perasaan seorang gadis yang memuja seorang pahlawan. Dengan gembira, Lin Sailing merasakan hatinya bergetar saat dia menatap wajah cantik Kevin Ye. Dia tidak bisa membebaskan dirinya untuk waktu yang lama. Lin Sailing sudah mendapat gambaran tentang reaksi abnormalnya, dan bahkan Michael Liu pun mendapat gambaran tentangnya. Selain merasa cemburu dan iri, Michael Liu juga sebenarnya merasakan sedikit kekhawatiran di dalam hatinya. "Lin Sailing, kamu seorang gadis. Sebaiknya jangan tinggal di sini malam ini, kembalilah ke sekolah bersama kami. Ada banyak orang di sana, jadi setidaknya sangat aman." Melihat langit semakin gelap, Kevin Ye bertanya dengan cemas. Baru sekarang tatapan Lin Sailing meninggalkan wajah Kevin Ye, dan tanpa sadar, dia menundukkan kepalanya. Matanya yang indah berputar, dan tidak diketahui apa yang sedang dipikirkannya. Ujung kaki kecilnya mengetuk tanah 2 kali, menyebabkan Lin Sailing ragu-ragu, tapi ibuku belum kembali. Jika dia tidak menemukanku saat dia kembali, dia pasti akan khawatir. Tidak apa-apa. Kita bisa meninggalkan pesan untuknya. Katakan padanya kamu sudah kembali ke sekolah agar dia tidak khawatir. Ya, tidak apa-apa. Terlebih lagi, sekarang di masyarakat informasi, jika kamu benar-benar tidak bisa merasa nyaman menelepon, ya sudahlah. Michael Liu juga menyela dan terkekeh. Mendengar saran Michael Liu, mata Lin Sailing menjadi redup, dan dia menjadi sedikit sedih, aku tidak punya telepon di rumahku. Michael Liu selalu berada di sudut pandang tuan muda ini, dan mempertimbangkan masalah ini dari sudut pandangnya sendiri,
dia tidak pernah mempertimbangkan keadaan keluarga Lin Sailing. Lin Sailing yang masih tinggal di daerah kumuh peninggalan nenek moyangnya tidak memiliki alat komunikasi apapun di rumah. Suasana hati Lin Sailing langsung turun. Karena kondisi keluarganya sendiri, dia sering diejek oleh teman-teman sekelasnya di sekolah. Itulah sebabnya Lin Sailing jauh lebih kuat. Setiap kali dia mengikuti ujian, dia selalu mendapat peringkat pertama. Mengetahui bahwa dia mengatakan hal yang salah, Michael Liu langsung menggaruk kepalanya dengan ekspresi canggung. Meskipun dia tidak banyak berinteraksi dengan Lin Sailing, dari penampilannya sore ini, jelas bahwa Lin Sailing adalah seorang gadis yang mandiri dan semurni bunga teratai. Michael Liu tidak ingin menyakiti gadis menawan di depannya ini hanya dengan beberapa patah kata. Untungnya, Michael Liu cerdas, dia mengalihkan pandangannya dan langsung tertawa, memangnya kenapa kalau tidak ada telepon? Lagi pula ini masih pagi, dan sekolah tidak memiliki kelas malam, mengapa kita tidak pergi ke pasar telepon dan memberikan kalian semua telepon untuk digunakan, akan lebih mudah untuk saling menghubungi di masa mendatang. Kata-kata Michael Liu memang telah memecah keheningan yang canggung. Sambil mengangkat teleponnya, Lin Sailing mendongak dengan galak dan matanya berbinar. Meskipun mereka masih SMA, para saudari di asrama masing-masing memiliki telepon genggam. Hanya Lin Sailing yang tampak seperti orang desa, yang hanya bisa menonton dari jauh dengan rasa iri. Terhadap alat komunikasi dengan kecerdasan tinggi seperti telepon, Lin Sailing pasti akan merindukannya jauh di dalam hatinya. Namun dengan sangat cepat, Lin Sailing menundukkan kepalanya, ekspresinya berubah menjadi jelek. Logika mengatakan kepadanya bahwa dia tidak punya uang untuk membeli barang-barang kelas atas seperti itu. Lupakan saja, aku tidak tahu cara menggunakan telepon genggam. Selain itu, peraturan sekolah melarang siswa menggunakan telepon genggam. Lin Sailing menundukkan kepalanya, wajahnya dipenuhi dengan kehilangan dan hatinya berjuang tanpa henti. Michael Liu tidak berdaya, dia menggerakkan mulutnya ke arah Kevin Ye, seolah berkata, aku hanya bisa membantu sampai di sini, sisanya terserah padamu. Kevin Ye terkekeh, Lin Sailing, ayo pergi dan beli telepon. Aku juga ingin membelinya dan kamu bisa menemaniku untuk memilih satu. Ini. Lin Sailing menatap Kevin Ye dengan susah payah. Kevin Ye melangkah maju dan meraih tangan Lin Sailing, lalu berjalan menuju Porsche milik Michael Liu. Lin Sailing mendorongnya ke samping setengah kali, menundukkan kepalanya, dan wajahnya memerah. Begitu saja, dia ditarik oleh Kevin Ye tanpa perlawanan apapun terhadap kekuatan tirani Kevin Ye. Saat keduanya berjalan maju, Kevin Ye dapat dengan jelas merasakan detak jantung Lin Sailing semakin cepat dan darahnya mengalir deras. Gadis kecil itu sedikit malu tetapi juga sedikit senang. Michael Liu tertegun di tempat, dia menonton dengan bodoh, berdiri di sana seperti tiang kayu, sialan, adik perempuan. Jadi dari sinilah kata sandi itu berasal, kakak Ye terlalu hebat, disinilah si CEO berdiri. Tepat pada saat ini, Kevin Ye tiba-tiba teringat sesuatu. Menoleh, dia bergumam pada Michael Liu, oh, Liu tua, benar juga, pergi dan tinggalkan catatan di dalam gedung itu dan beritahu mereka bahwa kita akan kembali ke sekolah. Lin Sailing dan aku akan menunggumu di luar. Mendengar instruksi Kevin Ye, Michael Liu buru-buru menundukkan kepalanya dengan putus asa dan berjalan menuju rumah tua yang merupakan rumah Lin Sailing. Saat mereka berjalan, Michael Liu bergumam pada dirinya sendiri, apa-apaan saudara ini. Dia baru saja mengambil adikku dan meninggalkanku catatan, mengapa hidupku begitu pahit. Ah. Kesedihan anjing bujangan. Lin Sailing, hati-hati. Ada paku di sini. Ya. Kevin Ye menarik Lin Sailing, dan mereka berdua dengan cepat berjalan keluar dari gang paling barat dan tiba di sisi mobil mewah Michael Liu. Namun meski begitu, Lin Sailing tidak berjuang melepaskan diri dari tangan besar Kevin Ye. Seolah-olah memegang tangan Kevin Ye dapat membuat gadis yang tak berdaya ini, Lin Sailing, merasa hangat dan nyaman. Pada saat ini, Lin Sailing seperti seorang istri muda, karena semua mata tertuju pada Kevin Ye, dan apapun yang terjadi, dia tidak mau pergi sama sekali. Tidak lama kemudian, Michael Liu melompat keluar dari reruntuhan dan berdiri di samping Lin Sailing dan Kevin Ye sambil terengah-engah. Tatapannya jatuh pada tangan mereka berdua, yang masih tidak mau mereka lepaskan. Sambil tertawa, Michael Liu bertanya, Saudara Ye, kemana kita akan pergi selanjutnya? Kevin Ye tersenyum dan menjawab, saya harus bertanya kepada Anda, Tuan Muda Liu. Kalian kenal dengan Lin Hai, apa kalian tahu di mana ada pasar ponsel? Michael Liu masuk ke mobil sambil membungkuk, dan terkikik, baiklah, kalau begitu ikut aku kenal dengan tempat bernama Lin Hai ini, aku jamin aku akan membawa kalian untuk membeli ponsel yang kalian sukai.
Tuan Liu mengemudi seperti seekor naga atau harimau. Seluruh 911 hampir melayang di tangannya. Duduk di kursi belakang, jantung Lin Sailing sepertinya naik ke tenggorokannya hampir setiap saat karena dia merasakan gelombang kegugupan. Mereka bertiga mengemudi, dan segera, mereka tiba di sebuah tempat bernama Pasar Ponsel A. Sebuah gedung bisnis setinggi 3 lantai, dengan lampu-lampu terang. Saat itu sudah 6 atau 7 lantai, tetapi aliran orang mengalir deras tanpa henti. Ini dia. Mereka bertiga segera turun dari mobil, Lin Sailing hanya melirik mal yang elegan itu dan segera mundur. Dia menarik Kevin Ye dan berkata dengan hati-hati, "Kevin Ye, ayo pergi ke tempat lain. Tempat ini tidak cocok untuk kita." Namun, Kevin Ye tertawa dan menarik Lin Sailing sambil berkata, "Menurutku tempat ini cukup bagus, kita tinggalkan saja di sini." Bagaimana mungkin Michael Liu tidak mengerti apa yang dikatakan Lin Sailing? Lin Sailing khawatir tempat ini terlalu mewah, dan ponselnya terlalu mahal. Sambil tersenyum, Michael Liu menggoda, "Saya katakan, Lin Sailing, Anda bisa masuk dengan berani dan dengan hati yang tenang. Kakak Ye saya jelas sedang dalam kesulitan sekarang, bahkan jika dia membeli semua ponsel di seluruh kota komersial, itu hanya akan seperti menyiramkan air." Michael Liu membual dengan keras kepada Kevin Ye, tetapi apa yang dia katakan juga benar. Kekayaan Kevin Ye saat ini adalah 350 juta. Jangankan membeli ponsel di sini, bahkan jika dia membeli gedung 3 lantai ini, itu sudah lebih dari cukup. "Selamat datang di toko A. Apakah ada yang bisa saya bantu?" Ketika pramuniaga cantik itu melihat Kevin Ye dan dua lainnya, dia langsung berkata sambil tersenyum. Michael Liu sudah sangat tua dan tidak menahan diri sama sekali saat dia terkekeh, "Kami ingin melihat ponsel Anda, berapa harga iPhone 6s Anda?" Mendengar mereka akan membeli Apple, mata pramuniaga itu langsung berbinar. "Tuan, itu tergantung apa yang Anda inginkan. Ada 16 gram untuk 6S, dan 32 gram untuk 6S. Tanpa menunggu pramuniaga itu selesai berbicara, Kevin Ye menyela dan berkata, 64 gram. "Baiklah Tuan, harga untuk 6S 64 gram adalah 551 unit. Kirim saja ke cangkang asli dan film baja layar biru. Apa warna yang Anda butuhkan, Tuan?" Mendengar itu, Lin Sailing langsung menciut. Bagi Lin Sailing, 5.500 sudah merupakan biaya hidupnya selama 2 tahun. Menggunakan biaya hidup 2 tahun untuk membeli ponsel terlalu boros bagi Lin Sailing. "Kevin Ye, lupakan saja, ponsel ini terlalu mahal, mengapa kita tidak melihat sesuatu yang lebih murah?" Lin Sailing menarik Kevin Ye dan bergumam. Kevin Ye tampaknya tidak keberatan, "Saya pikir itu cukup bagus. Hanya ini, saya ingin yang berwarna sampahnya, yang berwarna emas mawar, dan yang berwarna perak." "Tuan, apakah Anda meminta 3 set sekaligus?" Pramuniaga itu menatap Kevin Ye dengan tidak percaya. Meskipun banyak orang menyukai iPhone dan banyak orang menabung untuk membelinya, jarang sekali menemukan ponsel dengan nama belakang 3 komputer sekaligus. Michael Liu juga menatap Kevin Ye dengan bingung, "Kakak Ye, bukankah Anda dan Lin Sailing masing-masing punya 1? Mengapa mereka membeli 3? Kevin Ye berkata, "Si bocah Howard Zhang itu sepertinya tidak punya ponsel, bawa dia kembali." Michael Liu menatap Kevin Ye dengan bodoh, dan setelah tertegun cukup lama, dia berpikir dalam hatinya, "Astaga, kakak Ye benar-benar kakak Ye." Setelah memikirkannya, Michael Liu menyeringai dan mengeluarkan iPhone 6 di tubuhnya. Dia tertawa dan berkata tanpa malu, "Kakak Ye, karena ada anak seperti Howard Zhang di sini, mengapa kamu tidak memberiku yang baru?" Kevin Ye geli dengan tatapan menggoda Liu Ming dan tertawa, "Liu tua, aku tahu kamu membawaku ke sini untuk membeli ponsel karena kamu ingin membeli kucing besar. Bukankah hanya masalah menit bagi tuan muda sepertimu dengan Porsche 911 untuk bertukar ponsel? Lagi pula, bukankah kamu baru saja memenangkan lebih dari 10 juta kemarin? Apakah perlu menangis bersamaku di sini?" Michael Liu berkata dengan ekspresi seolah-olah dia telah kehilangan orang tuanya, "Kakak Ye, bukankah kamu melakukan ini di sepanjang jalan? Lagi pula, adikku menghabiskan uang kemarin begitu kami tiba di rumah. Aku bahkan tidak punya kesempatan untuk menghangatkan diri. Aku benar-benar miskin sekarang." Pasangan C123. Kevin Ye Chai geli dengan sikap nakal Liu Mingjiu. Sungguh mengherankan bahwa seorang pewaris terhormat grup Liu benar-benar mengaku miskin dan bahkan tidak punya uang untuk membeli ponsel. Namun, ketika percakapan Kevin Ye dan Michael Liu dengan pramuniaga cantik itu sampai ke telinganya, maknanya langsung berubah. Dia mengendarai Porsche 911 dan memenangkan 10 juta.
Pewaris grup, konsep macam apa itu? Tebing ini adalah parit. Seketika, cara gadis cantik itu memandang Michael Liu berubah, dan bintang-bintang terus muncul di matanya. Mata berbentuk almond itu, mengatakan bahwa itu adalah pelepasan listrik untuk menarik perhatian Michael Liu sama sekali tidak berlebihan. Sayangnya, Michael Liu tampaknya tidak melihat itu, dan terus bersikap tidak tahu malu di depan Kevin Ye, kakak Ye, lihatlah seluruh tubuhku. Apakah kau benar-benar tega melihatku begitu mengantuk sehingga aku bahkan tidak bisa menggunakan telepon? Kevin Ye tertawa, oh, Liu tua, sepertinya kau berbohong padaku. Lupakan saja, karena kau telah menjadi sopirku sepanjang sore, aku akan membelikannya untukmu, oke? Michael Liu terkekeh, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan atas rencananya yang berhasil. Sebenarnya, Michael Liu tidak kekurangan uang untuk telepon ini, ia hanya suka bermain-main dengannya. Terutama ketika ia mendengar bahwa Kevin Ye ingin membelikannya untuk Howard Zhang, ia langsung tidak seimbang dan menginginkannya juga. Melihat bahwa Kevin Ye telah setuju, Michael Liu segera mengedipkan mata pada gadis pramuniaga di meja kasir, gadis cantik, ayo ambilkan satu lagi untukku, aku ingin yang abu-abu dari angkasa luar, hehe. Gadis pramuniaga itu tertegun di tempat saat ia mencoba memberikan dukungan untuk Michael Liu. Sayangnya, Michael Liu menutup mata. Kali ini, Kevin Ye serius. Dia mulai dengan 4 iPhone, dan kebetulan, keempat iPhone ini juga menyertakan semua warna ponsel jenis ini. Pramuniaga itu diam-diam senang, berseru kaget, sejak kapan ginjalku menjadi seperti kubis yang tidak berharga, dan kamu bahkan membawa selusin di antaranya. Oh ya, cantik, apakah kamu punya kartu seluler di sini? Kevin Ye bertanya kepada pramuniaga itu. Pramuniaga itu mengamati Kevin Ye dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan berpikir dalam hati, pria tampan ini membeli 4 ponsel sekaligus tidak terlihat seperti orang miskin. Menoleh ke belakang, pramuniaga itu berpikir, siapa peduli, jarang sekali melihat parit setingkat ini, aku pasti melakukan penipuan yang hebat. Memikirkan hal ini, gadis kecil itu tersenyum manis. Ada. Pasar dan ponsel kita memiliki koneksi jaringan. Aku ingin tahu apakah si tampan menginginkan kartu biasa atau kartu khusus. Melihat bahwa Kevin Ye telah membeli 4 ponsel, pramuniaga itu mengubah namanya dari Tuan menjadi Tampan. Kevin Ye terkejut, dan berkata, oh, kartu biasa, kartu spesial, apa bedanya? Sambil bermain dengan ponsel barunya, Liu Mingsun bertindak sebagai asisten sains, ya, saudara Ye, sebenarnya, tidak banyak perbedaan antara kartu biasa dan kartu spesial. Satu-satunya hal yang bagus tentang kartu spesial adalah kartu itu sedikit lebih terang daripada kartu biasa, seperti 999, 666, dan seterusnya. Lin Sailing menarik Kevin Ye, dan berkata dengan sangat kesakitan, Kevin Ye, kurasa kita sebaiknya lupakan saja. Kita akan menyiapkan 2 kartu biasa saja, bagaimanapun juga, itu akan tetap digunakan. Melihat tangan Kevin Ye akan menjatuhkan lebih dari 20.000, Lin Sailing pasti berbohong jika dia mengatakan bahwa dia tidak merasa sakit hati. Sekarang pramuniaga ini sekali lagi meminta kartu khusus, Lin Sailing tentu saja langsung menolaknya. Ini karena Lin Sailing tahu bahwa tidak ada yang namanya makan siang gratis di dunia ini. Melihat bahwa pihak lain tidak terpancing, pramuniaga itu mulai merasa cemas. Namun, dia masih tersenyum pada Kevin Ye dan Lin Sailing, kalian berdua adalah sepasang kekasih, kan? Kebetulan sekali, kita kebetulan kedatangan sepasang kekasih di sini hari ini. Aku ingin tahu apakah kalian berdua tertarik. Tanpa menunggu Kevin Ye berbicara, Michael Liu bertanya dengan wajah penuh rasa ingin tahu, nomor cinta. Berapa nomornya? Keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Pramuniaga itu dengan cepat mencari-cari di bawah meja kasir untuk beberapa saat dan menemukan sebuah tanda dengan sepasang nomor yang tertulis dengan jelas di atasnya. Michael Liu menatap mereka dengan mata terbelalak. 15.985.206.666, 15.985.208.888. Yo, aku mencintaimu 46, aku mencintaimu 48, 2 angka kode ini cukup bagus. Saat dia mengatakan itu, Michael Liu menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengedipkan mata pada Kevin Ye dan Lin Sailing. Wajah Lin Sailing memerah. Awalnya, dia menentang Kevin Ye membeli nama yang begitu indah, karena itu tidak perlu. Tetapi melihat pasangan di depannya, dia juga mulai tergoda. Angka itu sendiri tidak berarti apa-apa, tetapi saat dia menarik angka pendamping, artinya langsung berubah. Oleh karena itu, Lin Sailing saat ini sedang menatap Kevin Ye dengan saksama.
Pikiran dan reaksinya sangat gugup. Namun, Kevin Ye sangat santai, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Kedua angka ini terlihat cukup bagus. Melihat bahwa Kevin Ye telah memutuskan untuk menawar tanpa menanyakan harganya, pramuniaga itu langsung berseri-seri kegirangan dan membanggakan. Anak laki-laki tampan, kamu benar-benar punya mata, kita baru saja sampai pada sepasang angka ini hari ini, jika kamu datang besok, kamu mungkin akan dijemput. Michael Liu tidak sabar dan berkata, gadis cantik, 4 telepon dan sepasang nomor cinta, lunasi tagihannya untuk kita. Baiklah, 4 ponsel dan sepasang nomor cinta dengan total harga 30.000 yuan. Aku ingin bertanya, 2 pria tampan, apakah kalian membayar tunai atau menggesek kartu? Berikan aku kartumu. Kevin Ye tertawa. Baiklah, saudara tampan, silakan ikut aku. Di satu sisi, Kevin Ye sedang dibawa oleh pramuniaga untuk menggesek kartunya, tetapi di sisi lain, Lin Sailing bergumam dengan wajah penuh ketidaksenangan, nomor macam apa ini, benar-benar memiliki 2 nomor yang harganya 8.000, harganya terlalu mahal, jika aku tahu lebih awal, aku tidak akan membelinya. Setelah menghabiskan 8.000 yuan untuk membeli sepasang kartu, dia hampir menaikkan harganya menjadi setengah ponsel, tidak heran Lin Sailing merasa sangat buruk karenanya. Hehe, Lin Sailing yang cantik, kamu harus terbiasa dengan itu. Jika kamu mengikuti kakak Ye di masa depan, kamu akan tahu seperti apa pengeluaran yang sebenarnya. Michael Liu bercanda. Di mata Michael Liu, hadiah Kevin Ye sudah mencapai jutaan, dan permintaan maafnya sudah mencapai 5 juta. Namun, kata-kata ini terasa berbeda di telinga Lin Sailing. Lin Sailing malu-malu namun senang, dia menghentakkan kakinya dengan keras, wajah cantiknya memerah, kamu, omong kosong apa yang kamu ucapkan, siapa yang mengatakan bahwa dia akan mengikutiku di masa depan? Michael Liu menatap Lin Sailing dengan bodoh untuk beberapa saat, sebelum mendapatkan kembali ketenangannya dan tertawa tak terkendali. Lin Sailing memang layak menjadi bahan tertawaan orang miskin yang dipilih oleh sekolah menengah, cemberut dan senyum ini cukup bagus. Tanda pisah tanda pisah. Di tengah kota Linhai, ada sebuah gedung tulis yang menjulang tinggi ke awan. Di kantor ketua, suara cangkir pecah terdengar. Duduk di kursi bos, seorang pria paruh baya mengenakan kemeja putih dengan alis yang tajam. Saat dia melirik kedua orang di depannya, dia merasakan gelombang kemarahan yang membakar saraf trigeminalnya. Jika bukan karena AC dingin di kantor, dia pasti bisa melihat asap yang keluar dari atas kepalanya. Pria paruh baya yang marah itu tidak lain adalah CEO Grup Sisang, ayah dari Siting, Siding. Sampah, mereka semua sampah. Mereka bahkan tidak bisa melakukan sesuatu yang sekecil itu. Itu hanya sebuah bangunan kecil, dan bahkan sekarang, dia masih tidak bisa menghancurkannya. Liu Changgong, apakah kamu tahu bahwa kita telah menandatangani kontrak dengan grup Bluesea? Liu Changgong menatap Zhou Zhaoyang yang berada di sampingnya dengan tatapan gemetar. Melihat Zhou Zhaoyang tidak mengatakan apa-apa, dia merasa getir di hatinya, dan segera menjelaskan, Kepala Si, tolong dengarkan penjelasanku, tolong dengarkan penjelasanku. Hal-hal, jelaskan apa? Jelaskan bahwa jika kamu pergi ke gedung itu, kamu akan jatuh. Sambil melambaikan tangannya, Si Ding berkata dengan dingin, Liu Changgong, menurutku sebaiknya kamu serahkan saja penjelasanmu kepada orang lain. Bukan saja kamu tidak menghancurkan gedung itu, kamu bahkan kehilangan mobil perusahaanmu. Kamu bisa berhenti bekerja besok dan pergi saja ke tempat yang kamu inginkan. Grup Sizuang kami tidak akan membiarkanmu tinggal sebagai seseorang yang tahu cara makan dan tidak bisa mengurus masalah. Kata-kata Siding seperti sebuah penghakiman, menyebabkan Liu Changgong terbaring lumpuh di tanah dengan ekspresi gembira. Dia menarik celana Zhou Zhaoyang, saudara Zhou, katakan sepatah kata, cepat katakan sepatah kata untukku. Zhou Zhaoyang mengerutkan bibirnya dengan ekspresi tidak berdaya. Hati Liu Changgong langsung berubah menjadi abu, hatinya berubah dingin dan hangat. Seolah-olah dia sudah bisa melihat akhir hidupnya, kesedihan karena dikejar oleh orang lain. Direktur Si, kumohon beri aku satu kesempatan lagi, kumohon, beri aku satu kesempatan lagi. Liu Changgong melihat bahwa mengemis tidak ada gunanya, ia hanya bisa mengemis. Namun, Si Ding tidak peduli dengan pikirannya, dan langsung bergumam, keamanan, seret orang ini keluar untukku, aku tidak ingin melihatnya lagi. Dua petugas keamanan segera bergegas masuk, dan menarik Liu Changgong keluar. Kali ini, hati Liu Changgong mati seperti abu. Ia menendang dengan penuh semangat sambil berteriak, lepaskan aku, kalian semua lepaskan aku. Si Ding, sialan kau, ibumu yang tua,
aku telah melakukan begitu banyak hal yang tidak berperasaan untukmu, tetapi kau benar-benar menghancurkan jembatan setelah menyeberangi sungai. Aku tidak akan membiarkanmu pergi, bahkan sebagai hantu aku tidak akan membiarkanmu. Duduk di kantor, Si Ding mencibir, ia sama sekali tidak peduli dengan ancaman Liu Changgong, dan mengalihkan pandangannya ke arah Zhou Zhaoyang. Chaoyang, apakah kau pergi ke West Mountain Land hari ini? Si Ding bertanya. Zhou Zhaoyang mengakuinya dan mengangguk. Mata Si Ding berkilat, dan berkata dengan suara rendah, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah kau memiliki banyak orang di bawah komandomu? Mengapa kau tidak bisa menghadapi seorang yatim piatu? Zhou Zhaoyang mendesah tak berdaya, Direktur Si, beginilah adanya. Sesuatu telah terjadi yang tidak kita duga. Saat dia berbicara, Zhou Zhaoyang melangkah maju dan berbisik di telinga Si Ding untuk waktu yang lama. Awalnya, Si Ding tidak memperhatikannya, tetapi dengan sangat cepat, wajahnya berubah menjadi hijau dan merah. Apakah anak itu benar-benar mengatakan itu? Si Ding merasa ada yang salah dengan telinganya, dan bertanya lagi. Zhou Zhaoyang menganggukkan kepalanya dan berkata, Direktur Si, dia memang mengatakan itu. Kau telah menumbangkannya. Aku sudah memaafkannya atas kejadian di halaman kecil tadi, dan tidak memperdulikannya lagi. Siapa sangka dia malah menendang hidungnya dan menunjukkan wajahnya. Apakah dia benar-benar mengira aku? Si Ding mudah diganggu. Mengatakan itu, Si Ding segera mengangkat telepon kantornya dan menyiarkan sebuah nomor. Halo, apakah Baritian ada di sini? Aku saudara iparnya. Zhou Zhaoyang hanya berdiri di samping dan menonton sambil mencibir. Dia tidak mengambil inisiatif untuk campur tangan dan diam-diam menunggu Si Ding dan Baritian, dua orang kuat kelas berat, untuk pergi dan mengurus bocah nakal bernama Kevin Ye itu.